kondisinya atau apa ya, istighfar itu betul-betul ya selalu ya syukur kepada Allah baik secara batin maupun secara zahir, karena yuhibbul wa seperti Allah mencintai kita dan juga ridho kepada kita. Para jemaah rahimahullah, manusia ini oleh Allah telah dinilai dan sekaligus dijustifikasi sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling aman. Dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil bahri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini firman Allah. Sungguh aku muliakan Bani Adam, termasuk apa ini Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kemudian aku sebarkan mereka dalam konteks untuk mencari mata pencaharian baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan aku telah memberikan rezeki yang baik-baik. Kemudian ayat yang terakhir ini, wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah aku lebihkan mereka atas semua ciptaanku dengan ini kesempurnaan yang luar biasa. Imam Syafi'i dijadikan oleh Allah ini merupakan makhluk yang posisinya sangat tinggi dibandingkan dengan ciptaan-ciptaannya Allah yang berupa abu, setan, kalatu. Namun itu siapa yang berbuat tumbuhan, terus dalam harapannya. Artinya manusia ini merupakan ciptaan Gusti Allah yang diberi kesempurnaan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Lah kenapa manusia itu diberikan keutamaan yang sempurna oleh Allah? Karena dari manusia ada 3 elemen penting. Ada elemen penting yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Ada seorang filosof yang bernama Aristoteles, kenalnya? Aristoteles membagi manusia itu menjadi 3, makhluk Allah itu menjadi 3. Ada anima vegetativa, anima sensitiva, anima interaktiva. Kita itu siapa itu orang tumbuh-tumbuhan vegetativa. Dia bisa bergerak, tapi tidak punya sahabat. Ada makhluk yang lain, anima sensitiva. Dia bisa bergerak, juga punya sahabat, punya nafsu. Tapi manusia itu anima interaktiva. Selain bisa bergerak, punya sahabat, juga punya kemampuan intelektual. Yang ini tidak pernah dimiliki oleh siapapun, oleh ciptaan Gusti Allah dalam bentuk apapun
sebuah telah muliakan anak cucu Adam termasuk awal diri karena mungkin dari itu yang lain, yaitu kita punya hati, punya perasaan, punya nafsu, juga punya kemampuan berpikir. Nah, kolaborasi tiga elemen ini, baik itu nafsu atau perasaan dan pikiran, itulah yang kemudian mewujudkan manusia ini mempunyai kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Tapi itu pun catatan ini itu bisa mengkolaborasikan tiga elemen akan menjadi orang yang sempurna. Tetapi kalau itu diabaikan akan menjadi orang yang hina. Orang yang hina. Balhum adol terus. Ulaika al-an'am balhum adol. Kalau tidak bisa memfungsikan secara optimal tiga elemen ini, maka dia akan seperti binatang, bahkan lebih rendah kedua binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin itu dia rendah, dia asfal nisor. Itu karena elemen yang berada pada diri manusia itu tidak digunakan. Nah, elemen yang tidak digunakan selain perasaan atau hati itu adalah berpikir. Berpikir itu kalau menurut seorang filosof itu dikatakan bahwa dengan berpikir orang akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang baik. Sekali itu terbatas. Itu pendapatnya Plato. Ya, Plato mengatakan bahwa orang dengan berpikir dia akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Kacamatanya hanya berpikir karena segala sesuatu yang baik dan benar, jelek dan buruk itu dilihat dari budaya, bukan dari agama. Sebab budaya dari agama itu, agama itu munculnya dari Allah. Yang pertama, menjadi fokus yang paling penting itu adalah hati. Alladzina yu'minuna bil hati. Tapi budaya itu fokus pertama yang dijadikan ukuran atau tolak ukur itu namanya pikiran. Menurut pikiran api, tidak api, pikiran elek, itu budaya. Sehingga Plato bisa mengatakan orang berpikir itu bisa memberikan kesimpulan mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek, mana yang baik. Tapi belum tentu baik menurut budaya juga baik menurut agama. Ini pentingnya contohnya, kalau ini misalnya melihat orang yang lagi kecelakaan, tentu secara berpikir jangan berpikir karena budaya, mestinya harus ditolong, mestinya harus ditolong. Tapi kebetulan si kecelakaan itu rombongan kayak terus mari ditolong, dan macam-macam kami bujuk perlu, kemudian pertolongan bukan hanya sekarang tapi seterusnya, terus mulai Temu. Lihat itu budaya orang jangan niatin nolong. Tetapi ada memberikan rambu-rambu, memberikan
gelem mikir yang didasari dengan agama. Ya akhirnya muncul apa yang tadi dakwah kalian Gusti Allah ini wa ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita ini sebenarnya nikmat Allah yang tidak bisa dihitung dan ditaruh. Kalau itu diwaktu berapa kewajiban padahal kita kan suara motor hidup harus bingung katakan tambah bingung kalau pakai sepeda motor yang tadi iya motor siapa bisa belok tulisan-tulisan kiri tapi kayak duit wahyu jelas agak titen. Akhirnya pakai kacamata, berapa harga kacamata ya tentu relatif. Tetapi kemudian kita butuh kacamata. Lah andaikan oleh Allah nikmat mata saya tidak dikurangi dan insya Allah tidak pakai kacamata. Nah kacamata tidak bisa bertahan selama hidup kualitas kalau bisa dan memakan. Kalau kalian dengan saudara dikasih kuping, betapa susahnya orang yang tidak punya telinga atau punya telinga tidak bisa dengar. Memang itu salah. Sehingga kalau kita berpikir diri kita tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, ini menurut saya kewajiban kami langit berbunyi si larangan dan awal ini. Ya kecuali masih butuh duit, awal itu dua. Ini mati Gusti Allah. Kalau kemudian ini dipikir kalian Gusti Allah, ini dipikir kalau ini, maka bahasa kita sendiri ini istilah lebih syukri dibandingkan Allah. Disebutkan dengan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku sih misalnya itu saya ngomong ya Allah aku sih boleh masya Allah kayak orang bumi ketimbang dia pada rupanya orang yang mengkawaras sehingga waras ya Allah isi boleh iso ikut dengan banjir dan nanti bantu bukai bisa apa-apa sehingga apa-apa ya alhamdulillah dibantu bukai mati. Dan tidak ada bimbingan untuk syukur. Selama kita mau berpikir bahwa apa yang ada pada diri kita ini merupakan nikmat yang kita tahu, kecuali kalau dia tidak punya pikiran bahwa apa yang ada pada dirinya merupakan nikmat Gusti Allah. Lain lagi persoalannya. Tapi bagaimanapun diakui atau tidak, langsung atau tidak langsung, bahasa keren itu direct atau indirect, bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu nikmat Gusti Allah. Makanya kemudian bingung sampai oleh syukur. Sebab syukur yang oleh diri ini kalau dibandingkan dengan nikmat Gusti Allah, lain apa nih? Makanya alhamdulillah jujur-jujuran, alhamdulillah tidak seperti ini. Itu refleksi lesan kita bersyukur pada Allah. Jadi refleksi yang berupa tiga laku karena syukur itu syukur nikmat lima yang Allah mungkin. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah berpikir begitu, berapa banyak kita maksiat kepada Allah, tidak bersyukur nikmat Gusti Allah secara perilaku. Akan oleh syukur, ambil oleh maksiat. Oh kata syukur itu, maka kurang ini sholat jam 5 waktu. Sholat 5 waktu, jam 5 waktu itu berapa jam? Berapa jam? Iya, kayak rata-rata 5 selalu menit, kayak rata-rata setengah jam, jam setengah. Tapi WPA WTW 24 jam sehari semalam.
dan itu tidak pernah henti nikmat Gusti Allah berikan kepada kita. Akendi nikmat Gusti Allah sing diwenehi awake dhewe kaliyan awake sholat 2 jam setengah sehari semalam. Iku lek sholati khusyuk 2 jam setengah 5 waktu. Kok biasa awake dhewe sholate lancing sholat Mancing. Diperkuat kalian Gusti Allah bahwa itu nikmat ibadi Allah. Segala sesuatu yang ada pada dirimu itu adalah nikmat Gusti Allah. Apapun wujudnya itu nikmat Gusti Allah yang perlu kita syukuri. Maka orang yang pandai bersyukur tidak akan pernah bisa mengeluh. Tapi orang yang tidak bisa bersyukur hidupnya akan selalu mengeluh. Kira-kira akeh sing ngeluh kok pakai sing syukur. Sabar. Jujur kadang jujur. Diwenehi rezeki akeh dimulai entek momen mall. Oke. Digawe wilayah bule traveling. Begitu Gusti Allah dilong iki diae mati. Kira-kira ngeluh apa ngeluh? Ngeluh. Ya ngeluh. Lah ini pentingnya kalau kalian bandingkan sedaya ini tafakur kepada Allah serta bahasa melakukan tafakuri intilaqul qalbi bihabbatillah wasqidul syukri wa dengan mudhiran kama yuhibbu wa yarda. Wong ila iso tafakur maka hati ini akan dipenuhi kecintaan kepada Allah dan kemudian juga selalu disibukkan dengan oleh syukur kepada Allah zahiran wa batinan sebagaimana Allah telah mencintai kepada kita dan ridho kepada kita. Jangan ada yang terasa membuat dicintai Allah dan diridhoi Allah. Terasa apa? Ya terasa tinggi. Wa'lam annahu yang berlaka antara faktaroh bi ikhlatati bi ikhlati ilmillahi bika wa nadrihi ilaih wa idlahi alaik. Maka seyukianya kita ini harus selalu berpikir bahwa Allah itu memberikan ilmu kepada kita itu ya tidak terbatas selama belum kalian dengan boleh ilmunya Allah tidak pasti karena batasnya. Jadi boleh ilmu itu sebenarnya sama dengan orang masuk hutan. Orang masuk hutan itu pertama sudah kita tahu semakin ke dalam semakin luas. Semakin banyak kita ketahui. Karena apa? Karena keluasan beberapa jenis pohon dan beberapa kultur tanah dan lain sebagainya itu bisa dilihat dengan kasat mata. Wah boleh ilmu itu ya maka semakin dalam semakin banyak yang tidak dimengerti. Ame-ame itu yang ilmu ini sobat Islamati. Kadang-kadang saya ambil ilmu semua ilmu contoh ya ragam ngaji. Nah ilmu itu siapa yang memberikan? Guru. Selain orang tua, kan guru itu orang tua perlu. Bikin itu kalau tak nih masjid karena babakan irsyad guru. Enten nadoman itu yang berbunyi bahwa guru itu sama dengan tabib innamal muallimu katabibi kilahu la yansafani idhuma la yukhrab. Guru itu sama dengan dokter. Dia tidak akan pernah memberikan ilmu dan perawatan obat yang
injafauta mu'allima wasbir bijadika injauta mu'allima. Yang pertama tabida. Jadi waktif lidalika injauta tabibiha. Kemudian wasbir bijadika injafauta mu'allima. Orang yang tidak bisa menghargai dokter, rasakan sakit, karena kalian tidak bisa menghormati dokter. Dinasihati untuk obat ini malah obat ya. Bisa-bisa orang malah tambah waras, tambah mati parah. Puaslah dengan kebodohan kalau kamu tidak menghormati guru. Tidak mikir ini bodoh, ini tahu. Ini alfiah itu guru itu memberikan barokah. Ini kan cerita Ibnu Aqil kali Ibnu Mu'ti. Ibnu Aqil itu sekarang alfiah 10 tahun. Kemudian Ibnu Mu'ti itu Ibnu Aqil itu inginnya ini kemudian Ibnu Mu'ti muncul semua. Dirinya muncul semua. Makanya ketika Nazam itu dibaca oleh separuh, kayak separuh semua lari sahabat lagi. Kemudian tertidur, kemudian Ibnu Mu'ti tekok. Jadi itu ngarang alfiah oleh telurnya terus ada. Lalu sadar apa yang harus diteruskan oleh kehidupannya kalau guru iya. Baru dari situ menghargai betapa barokah guru itu. Barokah guru itu biasanya berlaku di pondok dan kampung-kampung ini harus kira-kira guru ini kan berkah. Maka bukan karena guru ini, karena memang sing ngaji orang terpilih itu Ilo orang Surabaya itu api kabeh. Amin. Ben kewalan itu sini. Walau dari nilai itu oleh terang bahwa Allah ini memberikan ilmu yang luas, seluas yang luas. Itu surah Al-Kahfi pernah saya sampaikan kemarin. Kemudian panjenengan ini harus diberi ilmu, maka dipastikan panjenengan itu sadar bahwa segala sesuatu itu yang memang merupakan sudah diatur oleh Allah. Bukan Ibnu Sina itu yang mengatakan hikam, Ibnu Athaillah mengatakan ma'al satu al-farok robbah. Siapa yang mengerti awal dewi bakal ngerti nama itu berkoni mikir. Kalau mikir nggak ngerti nama itu. Apa sih ngerti mikir? Nggak ngerti Allah di otak saya, di kepala saya ini pada berapa? Sistem saraf yang masya Allah jutaan kemudian itu fungsi kabeh. Iki lek harusnya ngatur gabung. Pada titik error dan itu akhirnya di pada itu kekuasaan itu secara itu sudah terlihat. Kekuasaan Allah itu bisa disadari. Kalau dari saya malam atas subi nasulah maqam ilaih kabel walid yang tidak ada tidak sadar. Allah itu terbilang kalau tadi apa itu orang akan Allah kalau tadi itu ngerti. Jangan saat ini ngaji kalau tadi Allah ya saya kalau tadi ya memang kalau dan ngaji ya. Tapi orang saya kalau tadi yang saya ngaji kayak mau Jibril ya Allah ngerti. Lain tuh Allah tidak hanya
para ulama salafus saleh ya ngerti ya gelem mikir atine sudah berjalan kemudian mati husnul khotimah ning akhirat oleh syafaat Rasul baru ngerti itu wa ya jadi qalbi wa ya'mal sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lah sing urip kaya iki kepengin Allah ya enggak level. Enggak dhewe iki ya sing level hina ya rasane. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ketahui bahwa saya ini bersama mereka, bersama kamu semua. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Mudah ini ngerti apa yang kita lakukan baik dohir maupun batin. Karena awal ini menurut saya kalau kita ini sudah menyadari begitu, sehingga awal itu akan memunculkan melihat segala sesuatu itu bi'aini ridho. Jadi bahasa keren itu positive thinking. Jangan melihat bisukhti, ya bi'aini sukhti. Bi'aini sukhti itu artinya ya negatif thinking. Awal itu kadang-kadang berdua ini yang negatif thinking daripada positif thinking. Delok ya bi'aini delok cili alhamdulillah ya Allah saya ini berbeda dengan mereka masih bersih mereka daripada saya. Umur saya 34 tahun anak ini masih pria masih lari-lari kemana dia masih belum punya dosa karena belum balik sementara umurnya sudah tahu. Lalu misalnya sedina siji ya kakek ping 94 tahun siji ping 300 juta ping juta tapi yo sudah siji PS10 PS100 dalam semua alhamdulillah ya Allah karena dia ini itu jujur di tahu taat kepada Allah berapa pahala yang dimiliki oleh mereka sementara saya 64 tahun amal saya masih terlalu kecil dibandingkan dengan beliau ini itu lebih ini suhti doa cilik kemudian mengajukan pendapat oleh jawab mengajukan pendapat kemana kamu lasih oh yuk dan dalam waktu ya bisukhti di aini sukhti ayo Allah kelakuan secara baruan bisa nanti gak delok awake dhewe padahal awake dhewe belum tentu lebih baik daripada mereka karena cara pandangnya itu didasari dengan negatif thinking utawa bi'aini sukhti. Tapi kalau melihatnya bi'aini ridho dengan positif thinking maka melihat orang itu menjadi baik semua. Elek kok keliru mungkin sadar karena orang dilok nih kira-kira baik dewi pilihan ini atau selama ini melihat orang itu bi'aini ridho atau bi'aini sukhti. Positif thinking atau negatif? Positif. Positif ya? Iya. Alhamdulillah sabar dulu semua. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ta'ala basir. Itu jelas Allah itu akan selalu bersama kita dimanapun kita berada dan Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Konsepnya adalah kita ini selalu dibarengi dengan Allah apabila hidup dan kehidupan kita ini sesuai dengan syariat Gusti Allah. Lah tapi awake dhewe ini selalu dekat dengan Allah dan Allah dekat membersamai kita, maka kita harus berada di jalan Allah dalam dimensi apapun.
Padahal sholat dong. Masyarakat ya senapi, politik ya senapi. Coba WDW kemudian punya profesi ekonomi yang menjalankan ekonomi senapi. Kalau semua dimensi ini selalu berdasarkan syariat Gusti Allah, maka selamanya kita akan selalu dibersamai oleh Allah. Karena udhuluha apa ini? Islam Islamika